terjadi di suatu desa kecil di Jawa Barat. Penderitaan ini baru berakhir 2 tahun silam, sekitar tahun 2018. Nama saya Kumala, alumni siswi SMU unggulan dan termasuk murid unggulan di sekolah saya. Aku selalu merasa bangga kepada diri sendiri, karena dari kecil, aku selalu dapat pujian dari ibu dan ayah hal apapun itu. Keluarga dan teman-temanku juga sering memujiku, terutama soal fisikku yang dicirikan cantik. Cuma itu tingkat kebahagiaanku. Kehidupanku bahagia gak utuh lagi di umurku yang ke-12, karena orang tuaku meninggal beserta adik dan kakakku karena kecelakaan bis. Aku hidup sebatang kara. Akhirnya, aku dititipkan di pesantren yang sekalian bisa dibilang juga itu panti asuhan. Lalu bertahan 3 tahun saja, alias aku habiskan masa SMP-ku di pesantren. Mulai lulus SMP, waktu SMU, akhirnya aku diasuh dengan adik dari ibuku, alias tante, dan disekolahkan di sekolah umum. Sebut saja, tanteku Tante Lilis namanya, beserta suaminya dan 2 orang anaknya yang umurnya masih sekitar 7-8 tahun. Mulanya, inti cerita dari kisah ini, saat aku dulu kelas 2 SMU, sekitar tahun 2005, aku punya banyak rekan. Rata-rata teman dekatku bisa dibilang orang-orang tenar pada masanya. Kalau sekarang, kita sebut semacam selebgram. Tapi dulu cuma pemain iklan dan model karena belum kenal di sosmed. Mereka berwarna-warni kepribadiannya. Tapi yang paling akrab dan banyak nyambung denganku namanya Emi. Emi anak orang mampu, baik sekali, loyal pada siapapun, cantik budi dan fisiknya. Tapi sayang, ia seringkali mudah tertipu. Iya, Emi mudah percaya dengan kata-kata orang. Maka dari itu, akulah orang yang pas untuk akrab dengan Emi, karena aku selalu beri dia banyak nasihat. Suatu hari, Emi pernah mengajakku ke suatu restoran. Ia mengaku punya kenalan untuk bekerja dengan gaji yang lumayan. Akhirnya, aku turuti pinta Emi. Sampai di sana, aku bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Aku kurang yakin, karena itu seorang wanita tua, yang dari penampilannya pun jauh dari kata modern, apalagi orang mampu. Kira-kira, ia mau kasih kerjaan apa ke Emi? Aku berinisiatif untuk pisah meja saja dengan Emi, karena aku takut mereka membicarakan hal yang seharusnya aku nggak tahu. Tapi Emi justru minta aku duduk, gabung dengan mereka. Nggak sopan tahu, ibu-ibu ini jauh, ucap Emi. Aku agak bingung, kenapa kita? Padahal dia yang punya urusan, gumamku. Tapi aku ikut saja ajakan Emi. Ibu itu ramah sekali. Sepertinya ia sudah punya anak seumuran kita, atau bahkan cucu. Di sana, ibu ini menjelaskan ajakannya untuk bekerja sama menjadi model dari produk kosmetiknya. Aku juga agak kaget. Penampilannya orang desa dan sudah tua, tapi ternyata beliau owner kosmetik. Nanti sistemnya, Emi jadi model utama, dan kamu cadangannya. Gak apa-apa kan, Neng? Kata ibu itu kepadaku setelah diskusi panjang tentang sistem kerjanya. Aku cuma mengangguk, setuju, yang awalnya aku gak ngira sama sekali aku bakal diajak kerja juga. Dan dari penjelasannya, intinya aku dan Emi gak perlu kerja setiap hari. Cuma pada saat waktu-waktu tertentu ibu itu butuh, baru kami harus datang padanya. Aku lupa nama ibu tersebut. Ngomong-ngomong, produk yang beliau punya bukan brand besar. Iya, cuma memasarkan di Pulau Jawa, di pusat oleh-oleh dan jarang juga orang tahu. Singkat cerita, kesepakatan kita tertanda di atas materai untuk kontrak selama 2 tahun. Alias kontrak ini akan habis waktu nanti aku lulus SMU. Bayarannya lumayan, bisa untuk jajan dan memenuhi keperluan sendiri agar nggak selalu minta ke tante. Tapi, Emi justru kasih 20% bayarannya ke aku, karena aku yatim piatu alasannya. Mulia sekali hati Emi. Aku juga nggak tahu, Emi dapat pekerjaan itu dari mana, dan kerja dari ibu ini dari mana. Bahkan aku nggak terpikirkan untuk bertanya juga. Awalnya, pekerjaanku berjalan lancar, dan aku punya hubungan baik dengan Emi. Tapi lama-kelamaan, Emi menunjukkan gelagat yang aneh
membuat aku sedikit jengkel juga, karena sering gak pedulikan pertanyaanku, bahkan diam-diaman. Lalu tiba-tiba, pada suatu hari, "Kamu besok ada acara nggak? Kita ke rumah ibu yang kemarin yuk. Katanya dia ulang tahun loh," ajak Emi kepadaku. Karena aku kelewat senang, Emi sudah mau bicara denganku. Aku terima ajakannya. Dijanjikan besok aku akan berangkat. Emi cuma bilang besok tanpa kasih tahu aku jam berapa. Dan juga ibu owner itu nggak juga ngontak aku. Dia cuma ajak lewat Emi. Besok adalah hari Kamis, yang mana aku bakal berangkat ke rumah owner itu setelah pulang sekolah. Aku siap dari siang. Aku pikir berangkatnya siang atau sore. Betul saja, Emi telepon aku jam 7 malam. Ya sudah berhasil izin dan meyakinkan tanteku. Aku diperbolehkan pergi. Tapi heran juga, kenapa semalam ini? Di kereta terakhir, aku tanya kepada Emi, "Kok malam banget nih acaranya?" Kataku. "Gak apa-apa, biar langsung ke inti acaranya," jelas Emi singkat. "Emang mau balik jam berapa kalau begini ceritanya?" Tanya aku agak protes ke Emi. "Ya udah, nanti dijanjikan kita diantar kok sama supirnya si ibu," kata Emi menenangkanku. Akhirnya, sampailah kami di lokasi. Seperti tanpa ada pesta, sunyi sekali. Kami masuk tanpa permisi, karena pintunya terbuka. Mungkin sedang ada sesi doa, karena yang ulang tahun bukan anak-anak lagi. Salah dugaanku, memang betul tidak ada pesta. Cuma ada ibu yang duduk di sana, dengan laki-laki yang mungkin anaknya. Makanan seadanya dengan beberapa benda aneh di atas meja. Kami cuma makan malam dan diberi evaluasi. Setelah itu, ibu itu minta kepada Emi untuk menginap saja, sedangkan aku disuruhnya untuk pulang. Aneh, iya aneh, dan menjengkelkan. Karena sudah jam 11 malam, aku harus pulang sendirian diantar supirnya. Keanehan itu terus aku pikirkan, karena setelah pulang dari acara kemarin, Emi betul-betul menjauh dari aku. Di luar kebiasaannya, sampai yang paling parah, Emi jarang masuk sekolah, alasannya sakit. Tapi kalau aku telaah itu, karena dibully dengan temanku yang lain. Karena aku pun risih dengan tingkah Emi, aku juga menjauhi dia. Ditambah pekerjaan yang juga gak jelas, karena gak pernah minta aku untuk kesana lagi, dan gak kirim gaji sama sekali. Tahu begini, aku gak usah terlalu berharap. Emi sering kelihatan bergelegat kayak gak kenal sama aku. Emi juga sering lupa sama janjinya, gak cuma denganku, tapi teman-teman yang lainnya. Emi lebih temperamen dari biasanya, tapi kadang-kadang sikapnya kayak biasa. Bahkan dia lupa kalau pernah ngeselin. Tapi aku anggap itu sepele. Mungkin Emi sudah punya kesibukan di luar sekolah, kayak kacang lupa kulitnya. Nanti di akhir ku jelaskan mengapa Emi begini. Singkat cerita, di suatu hari, setelah berbulan-bulan gak tegur sapa dengan Emi, aku ingat waktu itu, aku pulang sekolah. Disambut tanteku dan Emi di ruang tamu rumah tanteku dengan tatapan gak enak. Aku melihat Emi yang secara fisik, aku lumayan kaget karena kurus sekali dan kulitnya kusam. Aku kaget karena Emi jarang masuk sekolah. Sekalinya masuk, aku cuma lihat Emi sekilas dari jauh. Mungkin ini masalah yang serius. Aku didudukan dan dijelaskan. Emi menyuruh aku untuk gak balik lagi ke rumah owner kosmetik itu. Terlalu berbahaya, karena menyangkut masa depanku nantinya. Katanya, owner itu semacam mau cari tumbal. Tapi alasan yang diberikan betul-betul gak masuk akal. Aku gak bisa percaya kata-kata Emi lagi. Lagian, aku harus berpikiran logis. Di sini, aku sudah lumayan buta. Dengan uang yang gak seberapa itu, dibandingkan nyawa dan kesetia kawanan. Sampai aku melawan dan menyangkal nasihat Emi habis-habisan. Padahal dipikir-pikir juga, Emilah yang baik hati ngajak aku kerja bareng. Tanteku juga sudah menasehati aku untuk jangan balik lagi. Tapi akunya ngeyel. Tidak lama dari hari itu, ada telepon masuk. Panggilan dari tempat kerjaku yang bilang kalau aku sudah jadi model satu-satunya. Emi justru yang disingkirkan.
Lama aku tidak dihubungi. Aku kira aku sudah tidak dibutuhkan. Ternyata masih juga. Dan kebetulan sekali, setelah aku bertikai dengan Amy dan tanteku, berjalanlah aku sendiri dengan senang ke rumah Bu Owner itu. Waktu hari yang ditetapkan kapan aku harus datang, aku diminta datang sore hari. Janjinya sebentar saja. Aku foto, terus langsung pulang. Tapi ternyata tidak begitu. Sampai jam 9 malam, aku belum pulang. Sedangkan aku sudah sangat lelah. Mana lagi aku gak ada persiapan untuk menginap. Di malam itu, aku bingung untuk pulang. Aku disapa oleh Ibu Owner. Dia minta aku untuk menginap saja. Tapi aku bilang tidak bisa. Aku harus sekolah karena aku ada persiapan ujian nasional. Tapi Ibu Owner itu seperti memaksa dan khawatir terjadi apa-apa jika aku keluar semalam ini. Akhirnya, aku iyakan. Tapi dengan syarat, ibu itu harus menelpon tanteku untuk izin. Lalu diiyakan oleh Ibu Owner itu. Ia meminjam HP-ku untuk menelpon tanteku. Sedangkan aku segera untuk tidur, supaya besok pagi aku tidak telat berangkat sekolah. Aku disiapkan kamar besar, dari modelnya seperti bukan kamar tamu, seperti kamar anggota keluarganya. Tapi aku cuek saja. Setelah meletakkan barangku, aku mandi. Di dalam kamar yang disediakan untukku, ada kamar mandi. Tapi aku tidak boleh pakai. Ya sudahlah, aku pakai yang di luar. Aneh juga. Setelah mandi, aku dicegat lagi untuk makan malam dulu. Padahal, aku sudah mengantuk banget. Tapi mau tidak mau, aku makan demi menghormati. Setelah makan, aku dipersilahkan tidur. Kagetnya aku waktu masuk ke dalam kamar, karena aroma dupa menyengat menusuk sampai buat aku pusing. Ini obat nyamuk apaan? Dalam hatiku bergumam. Aku mau tidak mau tetap tidur di kamar itu dengan gelisah. Di antara sadar nggak sadarnya, aku di waktu mulai terlelap, aku mimpi ada seseorang perempuan duduk di ujung ranjangku yang entah siapa itu, seperti bergumam dan membelakangiku sambil memijat-mijat ujung jemari kakiku. Tapi aku tidak bisa bergerak untuk bangun. Perempuan itu nampak aku kenal. Tapi itu tidak mungkin. Masa itu ibuku? Ibuku sudah meninggal. Aku mencoba tidur lebih dalam lagi. Tapi suaranya semakin jelas. Seperti nyinden dengan bahasa Sunda yang lirih dan sekali berbicara. Tapi aku gak paham karena diselingi dengan isak tangis. Aku paksakan bangun dan kagetnya, ternyata di depanku ada Ibu Owner kosmetik itu, berdiri di ambang pintu, menatapku begitu saja tanpa sepatah kata. Aku melihat bajunya persis yang dipakai perempuan dalam mimpiku. Apa tadi bukan mimpi ya? Gumamku. Mungkin Ibu Owner itu cuma ngecek aku sudah tidur apa belum. Setelah itu, aku kembali tidur pulas. Di pagi harinya, aku bergegas mau pulang dan berangkat sekolah. Tapi aku keliling rumah Ibu Owner itu untuk pamit, yang ternyata sepi, gak ada seseorang pun. Akhirnya, aku pergi ke bangunan satunya, gak ada orang juga, sepi. Karena ngerasa buang-buang waktu, aku pergi ke stasiun sendirian. Masa bodoh gak usah pamit dulu. Jujur, dan betul-betul aku bingung kenapa sepi sekali di kota ini. Padahal ini hari kerja, gak ada hari besar juga. Lalu aku naik kereta ke rumah. Sepanjang perjalanan, kereta gak berhenti di beberapa stasiun alias langsung ke tujuan. Tumben kataku. Dari stasiun ke rumah tidak begitu jauh. Karena aku buru-buru, akhirnya jalan kaki ke rumah dan siap-siap untuk sekolah. Sampai di teras rumah, aku ingat sekali mual yang teramat sangat. Dadaku sakit sampai aku berlutut di depan pintu. Akhirnya aku pingsan, terbangun entah di mana. Di sebelahku ada tante dan seorang bapak-bapak yang aku gak kenal. "Terima kasih pak, ambil saja imbalannya," kata tanteku menyodorkan uang. "Gak usah bu, gak apa-apa, saya buru-buru," tolak bapak itu sambil memegang tangan tanteku. Tanteku terus terisak. Aku bingung.
"Tadi siapa tante?" tanya aku. Tanteku kaget melihat aku sudah bisa bicara. Ia marah, sedih, semua jadi satu di raut wajahnya. Akhirnya, aku dibawa pulang dan tanteku cerita kalau aku sudah hilang 4 hari. Si bapak tadi yang menemukanku tidur di bengkelnya, katanya aku ada di bengkelnya sebelum ia datang, alias bengkelnya masih tutup. Karena heran dari mana aku masuk, bapak itu tanya, tapi jawabanku ngelantur. Hampir mau diusir ke kantor polisi saat hilangnya aku di hari ketiga. Tapi tanteku yakin aku masih ada di sekitaran rumah, dan betul saja. Ada tetangga dari bengkel itu yang kenal dengan tanteku dan melaporkan tanteku kalau aku sudah ditemukan. Akhirnya aku dibawa pulang. Lokasi bengkelnya tidak jauh dari rumahku, tapi cuma beda desa saja. Setelah kejadian itu aku sakit, dan tanteku peka, nampaknya ada yang gak beres. Aku beberapa kali didoakan dan diberi nasihat oleh seorang ahli agama. Waktu itu, ahli agama itu bilang, ada orang yang mau memperkosaku supaya aku jadi bagian dari mereka. Karena setelah jadi bayi, aku bakal tunduk pada mereka. Untungnya, kata ahli agama tersebut, aku gagal diperkosa. Mereka yang dimaksud masih kemungkinan adalah anggota keluarga dari ibu owner kosmetik itu. Tentang owner ibu kosmetik itu yang aku minta untuk izin dengan tanteku di dalam aku menginap, ternyata tidak dilaksanakan sama ibu itu. Ibu itu bohong. Tanteku betul-betul gak menerima telepon atau SMS dari nomorku sama sekali. Bahkan kontak ibu owner itu sudah dihapus dari ponselku. Aku hilang 4 hari, tapi yang aku ingat, aku hanya pergi beberapa jam untuk pulang. Dan aku ingat sudah sampai di depan pintu rumah, lalu aku gak ingat apapun lagi alias pingsan. Kata seorang ahli agama tersebut, jiwaku sudah berada di alam lain waktu aku terbangun dari tidur. Dan memang, waktu di dunia lain terasa lebih cepat. Sedangkan di dunia manusia, aku sudah gak pulang berhari-hari. Seperti itulah intinya, semoga kalian paham. Tanteku termasuk orang yang simpel dan tidak mau ribet. Atau mungkin dia terlalu sibuk mengurus anaknya yang masih kecil. Sampai setelah kejadian ini, dia mau semuanya dilupakan saja. Dan jangan pernah ingat ibu owner kosmetik itu lagi, apalagi sampai datangkan rumahnya. Padahal, aku penasaran banget sama ibu itu, kemana dan kenapa dia harus punya niat jelek sama aku. Hari-hari aku lalui dengan kondisi fisik yang kian melemah. Aku sakit yang aku pendam sendirian, karena tidak mau merepotkan tanteku lagi. Iya, walau terus diobatin, aku mengaku sudah mendingan. Terus begitu, sampai tiba waktunya ujian nasional, dan lulus SMU, aku baru merasa sembuh. Betul, bertepatan saat kontrak pekerjaanku habis dengan ibu owner tersebut. Setelah lulus, aku dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan omku, yang gak lama dari situ, kami menikah. Aku menikah di umur yang ke-19 tahun, tanpa penolakan dari calon suamiku, dan aku menerimanya juga. Pernikahan berjalan lancar dan bahagia hari itu. Awalnya baik-baik saja, dan sampai saatnya aku mengandung anak pertama, 2 tahun setelah menikah. Sukacita betul-betul terasa di keluarga kecilku. Aku rawat dan jaga bayi ini, kontrol kebidan rutin, dan suamiku juga melarang aku berkegiatan yang berat. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh. Aku sering memimpikan seseorang perempuan yang aku tidak kenal, tidak pernah ketemu. Bahkan aku tidak pernah berpikir apapun soal orang lain. Perempuan ini selalu membawa seorang anak kecil yang baru bisa berjalan. Dia menitipkan anak ini karena dia sibuk berjualan di pasar. Setelah itu, ia pergi meninggalkan aku. Begitu terus alur mimpiku tentang perempuan misterius ini. Tidak setiap hari, tapi lumayan sering, sampai buat aku bertanya-tanya. Singkat cerita, aku melahirkan bayi perempuan. Aku beri nama dia Nanda. Bayiku normal secara keseluruhan. Lahiranku pun normal. Aku bersyukur
karena dapat menikmati kehidupan baru yang bahagia. Hari-hari aku jalani, sampai suatu hari, suamiku terus-terus berterima kasih kepadaku, selalu memuaskan hasratnya. Aku bingung karena aku tidak merasakan melakukannya. Awalnya suamiku agak anggap bercanda, tapi semakin kesini, semakin serius. Aku sering marah dan curiga sebetulnya ia berhubungan dengan siapa. Aku tanya apa yang aku kenakan pada saat itu. Ya betul, baju yang kupakai hari itu. Aku sampai berusaha terjaga di malam hari, menunggu suamiku tidur duluan untuk lihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menemukan keanehan, seperti mungkin suamiku menyelinap keluar rumah dan lain-lain. Aku cuma melihat suamiku mengigau. Ya sudah, mungkin sebelumnya ia cuma mimpi. Pikirku selalu positif. Di umur bayiku yang ke-5 bulan, suamiku bersikap aneh. Gelagatnya, aku ingat seperti teman lamaku Emi. Seperti menjauh dan gak mau pulang ke rumah. Seperti jijik melihat aku. Sakit hatiku melihat suamiku seperti ini. Aku selidiki dan tanya juga dengan suamiku, tapi nampak tidak ada orang ketiga di hubungan kita. Aku selalu selidiki kenapa dan apa salahku. Jenuh juga seperti ini. Akhirnya, alasan terakhirnya suamiku bilang, ia hanya mau fokus berkarir. Betul-betul gak masuk akal. Padahal beberapa bulan yang lalu, dia masih senang-senang saja. Aku digugat cerai setahun berikutnya. Semakin mantap, gugatannya karena anakku Nanda. Dia didiagnosa memiliki kelainan Down syndrome, bahasa medisnya. Betul-betul terpukul dengan hidup yang sekarang. Aku tidak punya dukungan dari siapapun, termasuk tante dan omku. Mertuaku justru mendukung perceraian ini, karena malu juga, alasannya punya cucu yang Down syndrome. Tapi, kenyataan ini mau diubah seperti apa lagi? Aku tidak punya pembelaan juga. Aku harus menelan bulat pil pahit ini, mensyukuri apa yang sudah kupunya, menjadi orang tua tunggal untuk Nanda. Aku sekolahkan ia, dan menganggapnya sebagai anak pada umumnya. Belum usai aku terima dengan perceraian, dan kenyataan Nanda mengidap Down syndrome, Nanda selalu marah-marah sambil bilang mau pulang. Padahal posisi kami dikontrakan sendiri. Nanda bukan di level Down syndrome yang parah. Ia masih bisa beraktivitas normal dengan fisik yang normal. Tapi bicaranya saja yang sering gak nyambung dan telat waktu dipanggil. Selain ia selalu mengamuk minta pulang, Nanda seringkali membahayakanku. Walaupun ia masih TK, tapi tenaganya begitu kuat. Seringkali aku dapati ia berusaha menusukku dengan benda tajam, jarum, pensil, pisau, dan batu runcing. Aku merasa aku gak pernah lepas pengawasan. Sekolah pun aku tungguin. Sampai mandi dan buang hajat, aku gak lepas pandangan dari Nanda. Dari mana Nanda belajar kata-kata kasar dan mengerti benda tajam untuk menyakiti seseorang. Berkali-kali juga, guru TK-nya kewalahan menghadapi Nanda. Selalu berusaha mencelakai teman sekelasnya. Sampai aku didudukan dengan ibu dari salah satu temannya, karena sudah sangat muak dengan perlakuan Nanda yang semakin hari semakin menjadi. Tidak ada kata lain selain minta maaf. Tapi akhirnya, aku berujung diminta untuk mengurus Nanda di rumah. Iya, Nanda dikeluarkan dari sekolahnya. Aku selalu sabar, dan tanpa sadar, aku begitu kuat menghadapi cobaan ini tanpa menangis. Sampai akhirnya, aku menangis sejadi-jadinya saat aku ajak Nanda berbicara. Nanda, ibu capek. Nanda nakal terus. Nanda harus baik sama ibu. Kataku memohon pada Nanda. Malam itu, di rumah kontrakanku yang isinya cuma aku dan Nanda. Apa? Aku Kumala bukan Nanda. Dengar ya, gak usah banyak suruh. Saya mau pulang, bentak Nanda kepadaku. Kagetnya aku. Bukan cuma pengakuannya, aku bukan ibunya. Tapi kagetnya aku, jawabannya bisa nyambung. Bertubi-tubi pukulan hidup malam itu. Setelah sekian lama merasa diri ini kuat, akhirnya air mata ini tak terbendung lagi.
semenjak kejadian malam itu, Nanda selalu bilang aku bukan ibunya. Tapi aku selalu berusaha untuk membesarkan Nanda sepenuh hati. Sampai di titik sabarku habis, aku berniat memasukkan Nanda ke rumah sakit jiwa karena tingkahnya yang kelihatan semakin gak wajar dan banyak juga saran dari orang lain untuk periksakan kejiwaannya. Gelagatnya bukan lagi seperti anak Down syndrome. Aku minta juga Nanda untuk diurus di RSJ karena aku harus bekerja untuk menyambung hidup. Segala pemeriksaan dan pengumpulan data akhirnya disetujui juga oleh pihak rumah sakit. Oh ya, jadi selama ini aku cuma berobatkan Nanda ke puskesmas di desaku dan dirujuk ke rumah sakit kecil. Aku juga minim pengetahuan tentang Down syndrome dan gangguan jiwa. Aku beberapa kali bingung dari masukan orang-orang dan bahkan dokter yang selalu berbeda-beda diagnosanya. Aku selalu terima saja masukan dari siapapun. Padahal setauku, Down syndrome dan kelainan jiwa adalah hal yang beda. Tapi setelah ke RSJ, justru diketahui juga anakku mengidap gangguan jiwa yang dokter juga bilang kalau ternyata dari faktor genetik atau keturunan. Sesekali aku menyempatkan diri menengok Nanda di RSJ. Nanda punya satu suster yang menanganinya. Sebut saja namanya Bu Riri. Suatu ketika, Bu Riri ini bilang padaku, "Bu, kayaknya Nanda ini anak yang spesial," kata Bu Riri, yang awalnya aku anggap masa bodoh, karena banyak yang bilang begitu. "Dulu, kamu pernah mengabdi sama siapa, Bu? Maaf, saya tanya begini, karena Nanda sebetulnya titipan dari salah satu orang, yang kemungkinan ibu tahu orang yang nitipnya. Saya bisa bantu," tanya Bu Riri lagi. Kesannya serius dan khawatir, tapi aku tetap tersinggung. "Namanya anak, ya pasti titipan, Bu. Titipan Tuhan," kataku sambil agak mencibir. Bu Riri pun terdiam, tapi tangannya memegang bahuku. "Titipan seseorang, Bu," katanya lagi. "Suami saya, ya pasti. Suami saya seseorang," kataku masih mencibir. "Seorang ibu juga. Ia menitipkan Nanda. Masa lalu ibu betul-betul tidak bisa disesali lagi. Mungkin ibu pernah bersekutu atau mengabdi kepada sesuatu. Jadi ibu merelakan keturunan ibu." Jelas Bu Riri serius. Aku semakin ngeri dengan kata-katanya, yang semakin lama aku hanyut dalam penjelasannya. Banyak juga kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan Nanda kalau aku seperti bukan ibunya. Dan Nanda betul-betul tidak mirip dengan aku juga suamiku. Tapi keyakinanku tetap tidak goyah kalau Nanda tetap akan aku rawat bagaimanapun keadaannya. Aku jalani semuanya dengan ikhlas. Walaupun Bu Riri selalu menyarankan aku untuk mengobati Nanda ke orang pintar saja sebelum umurnya yang ke-8 tahun. Tapi aku tetap menolak. Ku jalani hidupku sampai di tahun 2017. Sampai rumah sakit, selalu kewalahan menghadapi Nanda. Kondisinya semakin gak karuan, selalu menyakiti dirinya sendiri karena tidak ada seseorang yang bisa ia sakiti atau melampiaskan emosinya. Setahun berjalan dengan kondisi Nanda yang semakin kurus dan memprihatinkan, ia akhirnya melemah dan sakit. Baru aku sadari dan baru aku percaya kalau penyakit yang Nanda alami bukanlah penyakit medis sampai ada kerancuan antara Down syndrome atau kelainan jiwa. Banyak orang yang sudah berusaha menyadarkanku, tapi aku tidak percaya sama sekali. Dan soal mimpiku saat mengandung Nanda, sepertinya memang ada kaitannya dengan perempuan yang selalu menitipkan anaknya ke aku untuk pergi ke pasar. Di tahun 2018 akhir, Nanda menghembuskan nafas terakhirnya di umurnya yang ke-8 tahun. Terpukul, tapi juga merasa usai penderitaanku, karena selain sulitnya mengurus Nanda, aku harus menanggung malu sebagai seorang janda yang mempunyai anak Down syndrome. Tapi aku cari jawaban sebenarnya, apa yang menimpaku. Aku cuma berserah diri kepada Tuhan. Memang ini takdir hidupku. Tahun berlalu,
tepatnya di tempat kerjaku yang baru. Aku berani ceritakan masa laluku yang kelam. Di sana, ada satu temanku yang menceritakan satu film yang sempat booming pada masanya di tahun 1980-an. Tapi aku tidak tahu film itu apa, karena aku benar-benar kudet. Betul persis dengan apa yang aku alami. Keluarga yang ada di film itu betul-betul hampir kehilangan anaknya di umur yang ditentukan. Percaya tidak percaya, tapi ini aku simpulkan dari diri sendiri. Mulai dari prosesinya dan urutan kejadiannya, persis seperti ibu owner kosmetik yang dulu pernah memperkerjakan aku. Betul-betul, aku punya dendam yang mendalam untuk owner kosmetik itu. Tapi aku kehilangan jejaknya. Aku cuma mau berdoa, supaya kedepannya ini menjadikan aku pribadi yang lebih bijak dan hati-hati. Aku juga minta kepada kalian doanya untuk anakku almarhumah Nanda, agar tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Aku sayang sekali dengan Nanda. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.